Menjelang Ramadan, banyak banget owner mulai sibuk cari peluang baru. Ada yang tiba-tiba mau nambah produk, ada yang mau ganti produk, ada juga yang mulai panik nih karena takut ketinggalan momentum. Padahal sebenarnya, sebelum kamu sibuk cari yang baru, ada satu pertanyaan yang kamu harus jawab dulu. Kamu sudah maksimal belum mainin produk yang sekarang? Terutama produk yang fast moving. Karena, jujur aja nih, dalam banyak kasus, kenaikan omset terbesar saat Ramadan itu bukan datang dari produk baru, tapi dari produk yang sudah terbukti laku, lalu dimainkan dengan strategi yang benar. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara detail gimana sih cara main produk fast moving menjelang Ramadan supaya bukan cuma laku, tapi benar-benar maksimal dan terkontrol. Bagian 1, pastikan itu benar-benar fast moving. Pertama, kita lurusin dulu. Fast moving itu bukan cuma sering ada yang beli. Produk bisa aja laku, tapi margin tipis, banyak komplain, repeat order rendah. Itu bukan fast moving yang sehat. Produk fast moving yang ideal itu punya 3 ciri. Pertama, perputarannya cepat. Yang kedua, repeat ordernya ada. Dan yang ketiga, margin masih aman walaupun volumenya tinggi. Jadi sebelum Ramadan, buka data 2-3 bulan terakhir. Lihat angka penjualan, lihat angka transaksi, dan lihat produk mana yang stabil closingnya. Kalau sudah ketemu 1-3 produk paling kuat, itu yang akan jadi fokus utama kamu. Ramadan bukan waktu untuk spekulasi. Ramadan adalah waktu untuk optimasi. Bagian 2, jadikan dia hero produk. Kesalahan paling umum nih menjelang Ramadan, itu semua produk dipromosiin bersamaan. Akhirnya marketing tuh jadi nggak fokus. Konten campur-campur, iklan pecah ke banyak arah, stoknya juga jadi kesebar. Padahal secara strategi lebih kuat kalau kamu tentukan satu produk utama sebagai hero Ramadan. Artinya kalau orang lihat brand kamu, mereka tuh langsung inget produk itu. Kalau online, jadikan dia peanut produk. Masuk ke campaign utama, jadi fokus konten. Kalau di offline, taruh di display paling depan nih, buat signatur khusus. Jadikan paket utamanya itu di meja kasir. Semakin jelas fokus kamu, semakin mudah market menangkap pesan kamu. Bagian 3 nih, naikin nilai transaksi, bukan cuma jumlah order. Ini penting. Produk fast moving itu biasanya harganya terjangkau. Kalau kamu cuma jual satuan, kamu harus bisa kerja keras di volume. Strategi yang lebih cerdas adalah menaikkan average order value. Caranya gimana? Buat orang beli lebih dari satu dalam satu transaksi. Contohnya, paket 2 atau 3 pieces lebih hemat. Paket keluarga, tambahan produk pelengkap, minimum pembelian dapat bonus. Misalnya satu produk itu 100.000. Daripada jual satu-satu, dorong orang beli paket 3 pieces dengan harga spesial. Sekali closing bisa langsung 300.000 tanpa harus cari customer baru. Ini cara yang jauh lebih efisien menjelang Ramadan. Bagian 4 nih, atur stok dengan perhitungan realistis. Karena ini fast moving, banyak owner jadi terlalu percaya diri. Stok ditambah besar-besaran, padahal kamu tetap harus hitung. Cek rata-rata penjualan harian. Kalikan dengan proyeksi kenaikan yang masuk akal. Bukan kenaikan berdasarkan optimisme, tapi berdasarkan data. Nih, perhatiin juga lead time supplier, kapasitas tim packing, kemampuan admin handle chat. Karena saat Ramadan bukan cuma penjualan yang naik, tekanan operasional juga ikut naik. Jangan sampai produk laku tapi sistemnya malah kewalahan loh. Bagian 5 nih, main di fase yang tepat. Ramadan itu bukan satu momen datar, ada fase-fasenya. Peran Ramadan nih, mulai edukasi dan bangun awareness. Nah, di minggu pertama, dorong volume dan paket hemat. Kalau udah di tengah-tengah, perkuat repeat order dari retargeting. Di 10 hari terakhir, tekankan stok terbatas dan percepat keputusan beli. Kalau kamu punya produk fast moving, fase ini tuh penting banget. Karena setiap fase punya pendekatan komunikasi yang berbeda. Jangan samakan cara jual sebelum puasa dan menjelang lebaran. Bagian 6 nih, siapkan tim dan SOP. Ini sering banget dilupain. Produk fast moving itu berarti transaksi cepat kan? Artinya, chat masuk lebih banyak, order meningkat, komplain bisa naik kalau lambat. Sebelum Ramadan nih, pastiin dulu, admin paham produk kak? Jawaban udah ada di script. Stok tercatat rapi, dan proses packing efisien. Karena repeat order datang dari pengalaman yang pasti baik. Kalau pengalaman belanjanya buruk, fast moving bisa jadi langsung lambat loh. Bagian 7, jaga margin, jangan terlalu murah. Karena laku bukan berarti harus banding harga. Justru kalau demand tinggi, kamu punya potensi tawar yang lebih kuat.
Lebih baik tambah value daripada potong harga besar-besaran. Tambahkan bonus kecil, tambahin packing spesial, dan juga tambahin paket eksklusif Ramadan. Fast moving itu kekuatannya di perputaran cepat. Jangan sampai margin terkikis hanya karena ingin terlihat murah. Jadi, strategi main produk fast moving itu menjelang lebaran bukan sekedar stok banyak dan gas promo doang, tapi strategi yang struktur, mulai dari data, tentukan hero produknya, naikkan nilai transaksi, hitung stok realistis, mainkan fase momentum, rapikan operasional, dan jaga margin tetap sehat. Kalau kamu sudah punya satu produk yang benar-benar stabil, itu udah cukup banget loh. Udah jadi mesin utama selama Ramadan. Sekarang coba cek bisnis kamu. Produk mana sih yang sebenarnya udah siap buat kamu jadiin andalan? Jangan buru-buru cari yang baru kalau yang lama belum dimaksimalin. Kita lanjut bahas strategi lainnya di ngobrolin bisnis selanjutnya.